Secara khusus, Raja Luo Shui terkejut. Mungkinkah kematian terus-menerus beberapa orang di kerajaan Luo Shui disebabkan oleh orang ini? Untuk sesaat, semua pembangkit tenaga listrik sepertinya lupa berbicara. Lu Ming berdiri dan melihat sekeliling. Matanya seterang bintang. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Ambil sumpah darah. Mulai hari ini, negara Mingyan akan menjadi pemimpin dari 9 negara di lautan luas. Ruan Tianjiao akan menjadi pemimpinnya. Kali ini, kuota Pulau Waktu Ilahi akan ditentukan oleh negara Mingyan. Setelah insiden dengan pembimbing negara, Lu Ming mengerti bahwa tidak perlu mendengarkan omong kosong orang-orang ini. Buang-buang waktu saja jika berbicara dengan mereka. Lebih baik menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi mereka. Apa? Setelah Lu Ming selesai berbicara, orang-orang dari 8 negara lainnya tercengang. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jika dia tidak bodoh, lalu siapa dia? Dia ingin mereka mengambil sumpah darah dan menjadikan negara Mingyan sebagai pemimpin aliansi. Dia juga ingin negara Mingyan mengatur tempat untuk cahaya ilahi dan pulau ilahi. Ini benar-benar konyol, sebuah lelucon besar. Apakah Lu Ming benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan hanya karena dia bisa melukai orang suci cerah yang sempurna hanya dengan satu teriakan? Itu sungguh menggelikan. Terutama orang-orang dari negeri air biru, wajah mereka sangat muram. Pemimpin aliansi 9 negara selalu menjadi negara perairan biru. Apa yang dimaksud dengan negara Mingyan? Dia bahkan ingin merebut posisi ketua aliansi 9 negara. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Menurutku, anak ini benar-benar gila. Dia berbicara omong kosong di sini. Negara Mingyan tidak bisa diselamatkan. Mengapa kita tidak langsung mengirim ahli untuk menghancurkan negara Mingyan dan mendukung orang lain untuk memerintah negara Mingyan? Raja Kerajaan Luo Shui berkata dengan dingin. Sangat tidak masuk akal. Karena kasusnya seperti ini, dengan ini saya umumkan bahwa Kerajaan Luo Shui telah dilenyapkan. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi 9 negara dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di Pulau Waktu Ilahi. Enyah. Lu Ming melirik kerajaan Luo Shui dan berkata dengan dingin. Sekali lagi, semua orang memandang Lu Ming seolah dia idiot. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat Luo Shui. Kamu tidak akan pergi, kan? Jika kamu tidak mau pergi, bersihkanlah. Lu Ming berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah menuju kerajaan Luo Shui. Arogan, bunuh dia. Raja kerajaan Luo Shui berteriak dengan dingin. Beberapa ahli segera keluar dari belakangnya. 2 orang bijak agung di tingkat bawah dan 3 orang bijak di lingkaran besar alam suci cahaya adalah satu-satunya penguasa tertinggi yang tersisa di kerajaan Luo Shui. Kelima ahli bergabung dan aura mereka sangat mengejutkan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Bocah itu sudah mati. Seorang raja dari suatu negara memiliki cibiran di wajahnya, tetapi saat berikutnya, cibiran di wajahnya menghilang dan digantikan dengan keterkejutan yang luar biasa. Lu Ming melayangkan pukulan, dan kekosongan itu bergetar hebat. Udara dikompres menjadi satu dan kemudian meledak, membentuk kekuatan tinju yang menakutkan. Saat kekuatan tinju hancur, 5 pembangkit tenaga listrik kerajaan Luo Shui langsung hancur, tidak meninggalkan tulang. His his his. Terengah-engah kaget terdengar saat ekspresi semua orang membeku. Tidak, setelah sekian lama, Raja Kerajaan Luo Shui mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kelima orang ini adalah 5 orang terkuat di kerajaan Luo Shui. Dengan kematian mereka, kekuatan kerajaan Luo Shui akan melemah tajam dan menjadi kerajaan terlemah di antara 9 kerajaan. Cepat atau lambat, kerajaan itu akan ditelan oleh kerajaan lain. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Namun, ketika dia melihat Lu Ming terus berjalan ke arahnya, dia ketakutan dan berteriak, "Saudara Chang, selamatkan aku. Pria ini melanggar hukum. Kita harus menyingkirkannya." Berhenti, penguasa negeri air biru meraung. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia maju selangkah dan muncul di samping Raja Kerajaan Luo Shui, Nove 1B1N. Raja Kerajaan Luo Shui ingin melarikan diri, tetapi Lu Ming mengambil langkah maju. Raja Luo Shui menjerit kesakitan saat Lu Ming menginjak wajahnya dengan keras. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya bergerak tanpa henti. Kurang ajar, bunuh dia.
Raja negara air yang luas sangat marah. Dia sudah menyuruh Lu Ming untuk berhenti, tapi Lu Ming bahkan tidak mempedulikannya. Membunuh, membunuh. Dua teriakan nyaring datang dari negeri air biru saat dua sosok melangkah keluar, dan aura menakutkan muncul di kehampaan. Puncak Santo yang agung, kesempurnaan Santo yang agung. Seseorang berseru kaget. Orang-orang dari negara lain diam-diam gemetar. Negara air biru memang merupakan pemimpin dari 9 negara. Selama puluhan ribu tahun, mereka telah duduk di singgasana 9 negara. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka adalah orang-orang suci yang hebat dalam penguasaan dan puncak alam suci yang agung. Ahli seperti itu bisa menghancurkan negara kecil sendirian. Ruan Tianjiao dan orang-orang lain dari negara Mingyan tidak bisa menahan perasaan gugup. Meskipun Lu Ming sangat kuat, dia bukanlah tandingan orang suci agung di puncak. Namun di hadapan ahli seperti itu, mereka tidak berdaya membantu dan hanya bisa menonton. Kedua ahli negeri air biru itu mendekati Lu Ming dengan cepat. Lepaskan Raja Luo Shui. Mati, teriak Great Saint Peak sambil mengacungkan jarinya ke udara. Kekuatan jari yang menakutkan menembus dahi Lu Ming. Kamu mencari kematianmu sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin dan kemudian melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya. Kekosongan itu bergetar dan hancur. Tubuh ahli puncak bijak agung meledak secara langsung. Bahkan penguasaan besar orang bijak di belakangnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang yang hadir gemetar hati dan tubuh mereka. Mereka gemetar tak terkendali. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, tidak bisa bergerak sedikit pun. Satu demi satu pukulan, puncak Santo Agung hancur berkeping-keping, sama seperti penguasaan awal Santo Agung. Seolah-olah di tangan Lu Ming, tidak ada perbedaan dalam budidaya orang-orang itu. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming terlalu kuat. Selain Ruan Tianjiao, suara beberapa bawahannya bergetar. Tidak diketahui apakah mereka bersemangat atau bersemangat. Lu Ming, berapa batasmu? Suara Ruan Tianjiao bergetar. Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Lu Ming, semakin dia menyadari bahwa Lu Ming tidak terduga. Seolah-olah kekuatan tempur Lu Ming tidak terbatas. Sejak dia mengenal Lu Ming, tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, Lu Ming selalu tenang dan tenang. Dia bahkan tidak perlu menggunakan jurus kedua untuk membunuh lawannya. Raja Kerajaan Luo Shui gemetar di bawah kaki Lu Ming dan berkeringat dingin. Saat ini, dia hampir ketakutan setengah mati. Monster menakutkan macam apa ini? Tidak ada cara untuk menolaknya. Saya menyerah. Saya bersumpah untuk mengikuti negara Mingyan selama sisa hidup saya, dan menganggap negara Mingyan sebagai pemimpin aliansi. Raja dari negara-negara yang jatuh berteriak, takut Lu Ming akan menginjaknya sampai mati. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia memandangi negara air biru dan berkata, sepertinya negara air biru juga ingin dihilangkan. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kemudian, dia melangkah keluar dan menuju ke negeri air biru. Wajah penguasa negeri air Chang menjadi pucat. Orang suci tertinggi adalah orang terkuat di negeri air biru, tetapi di depan Lu Ming, dia terbunuh dalam sekejap. Lu Ming, lebih baik berhenti selagi kamu berada di depan. Kalau tidak, itu tidak akan baik bagi kita berdua, kata Raja Negara Air yang luas. Ah, benarkah? Saya sedikit penasaran, bagaimana bisa Anda tidak memberi saya manfaat apapun? Ada senyuman tipis di wajah Lu Ming sambil terus berjalan ke depan. Ekspresi penguasa negeri air biru berubah. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tangannya ke dua lelaki tua di belakangnya. Dua senior, tolong bunuh orang ini. Negeri air biru akan memberimu hadiah yang mahal. Air biru penguasa negara membungkuk kepada dua lelaki tua yang duduk di belakangnya. Sikapnya begitu penuh hormat hingga mengejutkan. Negara air biru menduduki peringkat pertama di 9 negara di lautan luas, dan juga merupakan orang yang paling berkuasa di 9 negara di lautan luas. Siapa yang bisa membuatnya menurunkan pendiriannya begitu rendah? Mata semua orang tertuju pada kedua lelaki tua itu, tetapi wajah kedua lelaki tua itu sangat jelek. Senyuman tipis terlihat di wajah Lu Ming. Dia memandang kedua tetua itu dan berkata, apakah kamu yakin ingin bergerak? Kedua tetua itu memaksakan senyum dan berdiri untuk menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata,
Tuan Muda Lu, Anda pasti bercanda. Kami tidak akan berani melawanmu. Benar sekali, kedua tetua ini juga orang luar. Saat pertama kali masuk, mereka muncul di pulau yang sama dengan Lu Ming. Mereka telah melihat Lu Ming membunuh calon kaisar dari klan Gagak Emas dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya berada di alam sein absolut yang sempurna. Beraninya mereka melawan Lu Ming. Mereka hanya mendekati kematian. Sikap kedua lelaki tua itu membuat tubuh penguasa negeri air biru membeku ketika dia memandang kedua lelaki tua itu dengan tak percaya. Kedua lelaki tua ini telah muncul di negeri air biru beberapa waktu yang lalu, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sungguh mengejutkan dan tak terduga. Dia terkejut dan menganggap mereka sebagai kekuatan tertinggi. Namun, orang seperti itu gemetar ketakutan di depan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Siapa pemuda itu? Hati penguasa negeri air biru terus tenggelam. Kalian juga ingin pergi ke Gunung Dewa Waktu, kan? Lu Ming melanjutkan dan kedua tetua itu mengangguk. Sangat bagus. Sekarang, kalian semua serang dan bunuh mereka. Aku akan memberimu 2 tempat. Lu Ming berkata dengan dingin, sambil menunjuk ke penguasa negara air biru dan sekelompok ahli. Ekspresi penguasa negeri air biru berubah saat dia berteriak, "Senior, jangan! Membunuh! Membunuh!" Kedua lelaki tua itu saling memandang, lalu meledak dan menyerang Raja Air Biru dan yang lainnya. Di hadapan seorang biksu mutlak di lingkaran besar, penguasa negeri air biru dan para ahli lainnya tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terbunuh. Bahkan orang-orang suci yang agung pun sama. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, penguasa negeri air biru dan semua ahlinya terbunuh. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah dibiarkan gemetar, wajah mereka pucat. Sangat kuat. Di tempat kejadian, orang-orang dari negara lain memandang kedua lelaki tua itu dengan kaget. Budidaya kedua tetua itu tidak terduga. Ada banyak orang suci agung di negeri air biru, tapi mereka semua dibunuh oleh kedua tetua dalam sekejap. Namun, ahli seperti itu sangat hormat di depan Lu Ming dan memanggilnya sebagai Tuan Muda Lu. Hati banyak orang bergetar dan mulai berkeringat. Secara khusus, 7 negara lainnya diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung Lu Ming sekarang. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, raja dari negara-negara yang jatuh gemetar dan wajahnya pucat. Dia takut Lu Ming akan menidurkannya dengan lambaian tangannya. Ruan Tianjiao dan orang-orang dari negara Ming Yan juga terkejut. Apa identitas Lu Ming? Bahkan 2 tetua yang kuat pun sangat menghormatinya. Lu Ming menjadi semakin misterius di mata mereka. Saya baru saja mengatakan bahwa negara Ming Yan akan menjadi pemimpin dari 9 negara. Kuota Pulau Waktu Dewa akan ditentukan oleh negara Ming Yan. Apakah Anda keberatan? Lu Ming berkata dengan tenang, tatapannya menyapu seluruh pemandangan. Aku tidak keberatan, tidak sama sekali. Tuan Muda Lu tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya di dunia. Dia memerintah 9 negara. Jika ada yang keberatan, jadilah orang pertama yang membunuh mereka. Raja Kerajaan Luo Shui akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menjadi orang pertama yang berteriak dan menyanjung Lu Ming. Banyak orang diam-diam mengutuk Raja Luo Shui karena tidak tahu malu. Sebelumnya, dia mengejek Lu Ming sebagai orang bodoh dan bertanya-tanya apakah dia gila. Sekarang, dia segera mengangkat Lu Ming ke langit. Tidak ada objek. Negara air biru mengira mereka memiliki kekuatan dan sombong. Mereka seharusnya sudah melepaskan posisi pemimpin aliansi sejak lama. Itu benar, negara Ming Yan adalah pemimpin aliansi yang tepat. Tempat untuk Pulau Waktu Ilahi juga akan ditentukan oleh negara Ming Yan. Para penguasa 7 kerajaan lainnya juga mulai angkat bicara dan menyanjungnya. Lelucon yang luar biasa, Lu Ming sangat cakap, mereka tidak berani berbeda pendapat. Di dunia bela diri Dao, dimanapun seseorang berada, ada aturan yang harus diikuti. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Hanya kekuatan yang merupakan kebenaran. Mengambil sumpah darah. Jika tidak, ketika saya pergi, siapa yang tahu apakah Anda akan menyerang negara Ming Yan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani, saya tidak berani. Siapapun yang berani menyerang negara Ming Yan, lawanlah mereka sampai mati. Semua penguasa negara tersebut menyatakan posisinya dan kemudian mengambil sumpah darah untuk dengan sepenuh hati mendukung negara Ming Yan sebagai pemimpin aliansi. Mereka tidak akan berpikir 2 kali.
Saat ini nyawa mereka lebih penting, jadi mereka tidak berani keberatan. Begitu saja, Ruan Tianjiao duduk di singgasana pemimpin aliansi 9 negara. Selama periode waktu ini, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Pertama, dia duduk di singgasana negara Mingyan, dan kemudian dia duduk di singgasana aliansi 9 negara. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, bagaimana dia bisa mempercayainya? Lu Ming, siapa kamu? Gumam Ruan Tianjiao. Dia menghela nafas dalam hatinya. Hari itu, dia mengandalkan intuisinya untuk menjaga Lu Ming di sisinya. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Itu juga merupakan keputusan yang paling penting. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh pembimbing negara. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja, NOVELB. IN. Ruan Tianjiao duduk di singgasana pemimpin aliansi dan memilih seorang pangeran dengan budidaya yang lebih lemah di negara perairan biru untuk membantunya duduk di singgasana. Orang ini secara alami mendengarkan perintah Ruan Tianjiao. Dia kemudian mulai memilih calon pulau waktu ilahi. Setelah semuanya selesai, mereka menetap di negara perairan biru dan menunggu kedatangan utusan dari Pulau Dewata. Di halaman yang luas, Lu Ming dan Ruan Tianjiao sedang minum. Naga banjir surgawi, tubuh spiritualmu seharusnya adalah tubuh spiritual surgawi tingkat rendah, kan? Kata Lu Ming. Ya, benar. Ruan Tianjiao mengangguk. Tubuh spiritual Ruan Tianjiao sangat langka di 9 negara di lautan luas. Kalau tidak, dia tidak akan mampu berkultivasi ke lingkaran besar tahap orang suci yang terang di usia yang begitu muda dan dikenal sebagai Dewi Perang dari negara api yang terang. Saya memiliki harta karun yang memungkinkan tubuh roh Anda berevolusi. Namun, seberapa banyak yang bisa Anda peroleh bergantung pada Anda. Kata Lu Ming. Dia berencana menggunakan tungku pil Dayan untuk membantu Ruan Tianjiao meredam tubuh rohnya. Mengenal satu sama lain adalah takdir. Dia ingin membantu Ruan Tianjiao meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jika tidak, ketika dia pergi, kekuatan Ruan Tianjiao tidak akan cukup untuk mengintimidasi para ahli dari negara lain. Ia dapat mengembangkan tubuh roh. Ruan Tianjiao mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebenarnya ada harta karun di dunia ini. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Tungku ramuan Dayan muncul dan jatuh ke tanah. Proses tempering dengan pil api akan sangat menyakitkan. Jika kamu tidak bisa menahannya, beritahu aku. Kata Lu Ming. Jadi bagaimana jika itu menyakitkan? Ruan Tianjiao tersenyum dan memasuki tungku obat mujarab Dayan. Lu Ming melambaikan tangannya dan melemparkan sejumlah besar obat suci, membantu Ruan Tianjiao melunakkan tubuh rohaninya. Tekad Ruan Tianjiao sangat kuat. Setiap saat, dia bertahan sampai akhir. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tubuh spiritual Ruan Tianjiao telah berhasil berevolusi menjadi tubuh spiritual surga tingkat menengah. Karena evolusi tubuh rohaninya, maka tingkat pengolahannya juga telah menembus alam Supreme Sein. Setelah Ruan Tianjiao menerobos, Lu Ming mengeluarkan dua senjata suci mutlak dan memberikannya kepadanya. Lu Ming hanya merasa nyaman setelah itu. Dengan budidaya Sein Agung tingkat bawah yang dilakukan oleh Ruan Tianjiao saat ini, ditambah dengan tubuh spiritual surgawi tingkat menengah dan senjata Sein absolut, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Great Sein Peak. Di lautan luas 9 negara, tidak ada lawan. Itu cukup untuk menghalangi negara lain dan mengamankan tahta pemimpin aliansi. Setengah bulan kemudian, sebuah kapal perang terbang di udara dan berhenti di atas ibu kota negara perairan biru. Utusan dari Pulau Waktu Ilahi telah tiba. 100 orang yang menuju ke Pulau Waktu Ilahi semuanya telah bersiap. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Itu karena dikatakan bahwa jika seseorang menuju ke Pulau Cahaya Ilahi, ia akan dapat menerima bimbingan dari keberadaan yang kuat di Pulau Waktu Ilahi. Jika seseorang beruntung, dia bahkan mungkin akan diterima sebagai murid oleh ahli Pulau Waktu Ilahi dan berkultivasi di sana. Ruan Tianjiao juga ada dalam daftar. Dia adalah pilihan surga yang langka. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk pergi ke Pulau Waktu Ilahi. Semua orang menaiki kapal perang. Kemudian, kapal perang itu membubung ke angkasa dan menghilang dari lautan luas 9 negara. Kecepatan kapal perang itu sangat mencengangkan, dan melesat di udara seperti seberkas cahaya. Dia berdiri di atas kapal perang dan memandangi lautan luas di bawah. Dalam sekejap,
dia sudah pergi. Kali ini, mereka terbang lebih dari 10 hari sebelum kapal perang tiba-tiba melambat. Kita akan mencapai Pulau Waktu Ilahi. Utusan dari Pulau Waktu Ilahi berbicara. Kita hampir sampai. Semua orang tercengang karena ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda adanya pulau. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah lautan tanpa batas dan tidak ada pulau sama sekali. Bas! Pada saat ini, kapal perang itu sedikit bergetar, seolah-olah telah melewati suatu penghalang. Saat berikutnya, mata semua orang membelalak karena terkejut. Sebuah pulau besar muncul di udara di depan mereka. Pulau ini sebenarnya melayang di udara. Di Pulau Terapung, jadi ada formasi. Lu Ming tersenyum tipis. Ada susunan kuat yang dipasang di wilayah laut ini. Tanpa sarana khusus, seseorang tidak akan bisa masuk sama sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Pulau Waktu Ilahi. Tak heran jika beredar rumor bahwa tanpa bimbingan utusan Pulau Waktu Ilahi, tidak akan ada yang bisa menemukan lokasi Pulau Waktu Ilahi. Kapal perang itu terbang ke Pulau Waktu Ilahi dan berhenti di ruang kosong. Semua orang turun. Ikut aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Dalam beberapa hari, akan ada ahli dari Pulau Ilahi yang akan menguji Anda. Setelah utusan itu selesai berbicara, dia terbang ke depan. Rombongan mengikuti, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat yang penuh dengan istana. Sekilas, itu adalah istana yang sangat besar. Masing-masing istana dipisahkan oleh jarak dan terlihat cukup mewah. Setiap istana di sini memiliki nama yang ditandai. Kalian semua dari 9 negara di lautan luas tinggal di istana. Pergi dan temukan sendiri. Utusan itu meninggalkan kata-kata ini dan terbang ke langit, meninggalkan tempat ini. Semua orang turun dan mulai mencari di berbagai istana. 6 kerajaan Samudera Kuan, 3 negara di Laut Ying. Kerajaan Xuanling. Mereka melihat tanda-tanda berbeda di luar istana yang berbeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah istana. Kata-kata di pintu istana berbunyi, lautan luas 9 negara. Mereka telah tiba di istana mereka. Namun, pintu istana terbuka, yang membuat mereka sedikit terkejut. Logikanya, mereka belum pindah, jadi pintunya harus ditutup. Rasa ingin tahu melintas di hati semua orang, lalu mereka masuk. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa sosok duduk di halaman dan minum teh. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya masuk, mereka memandang mereka dengan mata seperti kilat. Tempat ini sudah menjadi tempat tinggal kami, kalian harus pergi. Seorang pemuda jangkung melambaikan tangannya dengan santai, seolah sedang mengusir sekelompok orang desa. Nada suaranya membuat orang-orang di 9 negara lautan luas terlihat sedikit tidak senang. Semuanya, tertulis dengan jelas di sini bahwa ini adalah istana 9 negara di lautan luas. Apakah Anda berada di tempat yang salah? Petik 2. Ruan Tianjiao menangkupkan tinjunya. Menurutmu aku buta? Tentu saja saya tahu bahwa ini adalah istana 9 negara di lautan luas, tapi sekarang menjadi milik kerajaan Xuanling kita. Kami memiliki banyak orang, dan istana asli tidak dapat menampung kami semua. Sedangkan bagi Anda dapat menemukan tempat tinggal di hutan belantara. Pemuda jangkung itu berkata dengan santai. Wajah Ruan Tianjiao dan yang lainnya berubah jelek. Namun, di saat yang sama, mereka juga terkejut. Kerajaan Xuanling adalah kerajaan yang sangat kuat dan menguasai wilayah yang luas. Bahkan jika 9 negara di lautan luas itu bergabung, mereka masih jauh lebih rendah. Semuanya, ini adalah istana yang diberikan Pulau Waktu Ilahi kepada kita, lautan luas 9 negara. Tidak baik bagimu untuk menempatinya seperti ini. Jika kita melaporkan hal ini ke Pulau Waktu Ilahi, bahkan kerajaan roh misterius pun tidak akan bisa menjelaskannya. Kata Ruan Tianjiao dengan ekspresi gelap. Apakah kamu mengancamku? Mata pemuda jangkung itu bersinar dengan tajam saat dia menatap ke arah Ruan Tianjiao. Saya tidak akan berani, kata Yuan Tianjiao. Jika kamu tidak berani, pergilah. Pemuda jangkung itu mencaci maki. Kalau begitu kita hanya bisa mencari utusan dari Pulau Temporal. Ruan Tianjiao berkata dengan dingin dan hendak berbalik dan pergi. Kurang ajar, pemuda jangkung itu berteriak dan tiba-tiba berdiri. Aura yang kuat menyebar dan dia memarahi, kamu benar-benar tidak ingin wajah yang kuberikan padamu. Anda hanyalah sampah di lautan luas 9 negara, dan Anda berani mengancam saya.
Dengan setiap kalimat yang diucapkannya, pemuda jangkung itu maju selangkah. Auranya menjadi semakin kuat, menyebabkan banyak orang dari 9 negara lautan luas memiliki ekspresi yang buruk. Alam suci yang agung. Pemuda jangkung itu terlihat sangat muda, namun dia telah mencapai tingkat kultivasi alam suci yang agung. Benar-benar mengejutkan, seperti yang diharapkan dari kerajaan Xuanling. Mata pemuda jangkung itu acuh tak acuh dan menyendiri saat dia melirik ke arah Ruan Tianjiao, kamu adalah wanita cantik. Aku akan memberimu kesempatan, berlututlah dan akui kesalahan Anda. Layani saya selama beberapa hari, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Brengsek, seorang pemuda dari negara Mingyan sangat marah, Novelbin. Pihak lain jelas-jelas adalah orang yang menempati tempat tinggal mereka. Ruan Tianjiao hanya mengatakan bahwa dia ingin mencari utusan dari Istana Dewa saat itu, namun pihak lain sudah sombong, sebenarnya ingin Ruan Tianjiao berlutut dan meminta maaf, serta melayaninya selama beberapa hari. Apa kesalahan mereka? Itu jelas-jelas kesalahan pihak lain. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Mata pemuda jangkung itu seperti pisau saat dia memandang pemuda dari negara Mingyan. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam pemuda dari negeri Mingyan itu seperti kilat. Cahaya pisau yang menakutkan menebas pemuda itu. Ini adalah teknik yang pasti membunuh. Jika terkena, kematian sudah pasti. Pemuda jangkung itu terlalu sombong. Dia ingin membunuh seseorang hanya karena perselisihan. Pada saat ini, sosok Ruan Tianjiao bergerak, dan cahaya pedang di tangannya mekar, menebas cahaya saber pemuda jangkung itu. Dentang, bilah dan pedangnya bertabrakan. Tubuh pemuda jangkung itu bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Ruan Tianjiao telah memblokir serangannya. Beraninya kamu melawan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mati, pemuda jangkung itu berteriak dengan dingin, dan serangan yang menakjubkan meletus saat dia menyerang ke arah Ruan Tianjiao. Dalam sekejap, dia menebas ratusan bilahnya, dan sinar pedang yang tebal menyelimuti Ruan Tianjiao. Namun, ekspresi Ruan Tianjiao tenang, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Pedang pertempuran di tangannya menebas, dan cahaya pedang berubah menjadi bayangan naga besar. Bayangan naga menerkam ke depan dan semua lampu bilahnya hancur. Tubuh pemuda jangkung itu terpaksa mundur belasan langkah dan bekas darah tumpah dari mulutnya. Hanya dalam satu gerakan, pemuda jangkung itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan memuntahkan darah. Budidaya pemuda jangkung sama dengan budidaya Ruan Tianjiao. Mereka berdua berada pada penguasaan tingkat rendah yang bijak. Namun, tubuh spiritual pemuda jangkung hanyalah tubuh spiritual surga tingkat rendah, sedangkan tubuh spiritual Ruan Tianjiao adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Pihak lain tentu saja bukan tandingannya. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda jangkung itu meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Seekor semut dari lautan luas 9 negara telah melukainya. Ini tidak bisa dimaafkan. Sebelumnya, dia masih bersikap tinggi dan perkasa, memandang rendah orang-orang di lautan luas dan 9 negara. Tapi sekarang, dia disakiti oleh Ruan Tianjiao. Jika dia kalah di tangan seorang tetua, itu masih bisa diterima. Namun, usia Ruan Tianjiao tampak lebih muda darinya. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan muka. Novel 1N. Bunuh, kalian semua akan mati hari ini. Pemuda jangkung itu meraung dan sekali lagi menyerang Ruan Tianjiao, tetapi setelah beberapa gerakan, dia dipaksa mundur oleh Ruan Tianjiao. Beraninya kamu menyakiti keindahan surgawi dari kerajaan roh misterius kami. Kamu pantas mati. Di sisi lain, orang lain yang bersama pemuda jangkung itu juga berdiri dengan ekspresi dingin. Bas dan EBCP. Beberapa dari mereka adalah tetua dengan aura yang kuat. Sudah. Ku bilang padamu untuk tersesat. Jika kamu tidak tersesat, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Auranya yang menakutkan menekan Ruan Tianjiao, memaksanya untuk mundur. Suara sage. Absolut. Kerajaan Xuanling begitu kuat bahkan para orang suci absolut pun ada di sini. Kata Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Ruan Tianjiao, menghalangi auranya. Pada saat ini, Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Mengapa kemanapun dia pergi, dia selalu bertemu dengan orang yang mengaku idiot. Faktanya, ada banyak orang seperti itu di dunia ini.
Dengan sedikit kekuasaan dan status, mereka akan memandang rendah orang-orang yang berstatus lebih rendah dan merasa lebih unggul di hadapan mereka. Setiap kali dia bertemu seseorang dengan status lebih tinggi, dia akan segera berubah menjadi penampilan yang rendah hati. Terlalu banyak orang seperti ini. Melihat tampilan belakang Lu Ming, hati Ruan Tianjiao tiba-tiba menjadi tenang karena suatu alasan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pergilah. Lu Ming berkata dengan tenang. Bajingan kecil, apakah kamu gila? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dulu. Mata tetua suci yang mutlak berkilat dingin saat dia memukulkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Kekuatan telapak tangan menghantam, dan ruangan itu menderu dengan liar. Orang-orang dari kerajaan Xuanling tersenyum puas. Lu Ming pasti akan mati di bawah telapak tangan ini. Mereka sepertinya bisa melihat Lu Ming dibunuh. Namun saat berikutnya, senyuman mereka membeku. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangan orang tua itu. Telapak tangan si tua berhenti di udara. Ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan kekuatan sucinya, telapak tangan Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang suci yang mutlak dan perkasa. Berapa umur Lu Ming? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Betapa menyedihkan. Lu Ming berkata dengan dingin. Kekuatan sucinya meledak dan dia mengayunkannya. Tubuh lelaki tua itu terlempar keluar dan terbanting keras ke lantai. Tanah bergemuruh dan lantai retak. Tubuh lelaki tua itu tertanam di dalam lubang besar, bergerak terus-menerus. Ekspresi semua orang membeku. Bahkan orang-orang dari 9 negara lautan luas tahu bahwa kemampuan Lu Ming tidak terduga. Namun, menyaksikan seorang suci absolut yang legendaris dihempaskan ke tanah oleh Lu Ming dengan begitu mudah, hingga dia setengah mati, masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Di kerajaan Xuanling, wajah pemuda jangkung itu pucat dan tubuhnya gemetar. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ada sosok yang begitu kuat di 9 negara di lautan luas yang mampu mengalahkan orang suci absolut hanya dengan satu gerakan. Bang! Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan mendarat dengan keras di atas sesepuh orang suci yang mutlak. Kekuatan yang menakutkan itu menghancurkan hati orang suci yang mutlak. Hati orang sucinya hancur, dan budidayanya hancur. Tetua suci yang mutlak berteriak dengan putus asa. Kamu sedang mencari kematian. Tetua lain dari kerajaan Xuanling berteriak, suaranya menyebar jauh dan luas. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesaat kemudian, suara udara yang terkoyak terdengar saat banyak sosok turun. Inilah pusat kekuatan kerajaan roh misterius. Mereka selama ini tinggal di istana mereka sendiri dan bukan di sini. Ketika mereka tiba dan mengetahui bahwa Lu Ming telah melumpuhkan orang suci absolut, mereka terkejut dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya kamu menyinggung kerajaan roh misterius kami. Membunuh. Seorang wanita tua dengan rambut seputih salju berteriak. Niat membunuhnya seperti sebilah pisau. Kerajaan Xuanling adalah salah satu kerajaan terkuat di seluruh wilayah 10.000 lautan. Kerajaan ini adalah salah satu dari sedikit kerajaan besar dan hampir dapat mendominasi seluruh wilayah 10.000 lautan, kecuali Pulau Waktu. Sekarang, 9 negara laut yang luas benar-benar berani melumpuhkan seseorang dari kerajaan Xuanling. Mereka hanya mencari kematian. Dalam sekejap, setidaknya 10 orang suci tertinggi melepaskan aura mereka, dan tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Kedua lelaki tua dari 9 negara laut yang luas itu menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Mereka tahu kekuatan Lu Ming. Kerajaan roh misterius berani memperlakukan Lu Ming dengan sikap seperti itu. Mereka hanya mencari kematian. Mereka tampaknya telah melihat keadaan tragis kerajaan roh misterius itu. Bunuh. Wanita tua berambut putih itu melakukan gerakan pertama. Serangan yang mengerikan meledak ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, orang suci absolut lainnya juga menyerang. Lebih dari selusin serangan ditujukan pada Lu Ming. Mereka ingin menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dengan satu serangan. Kau sendiri yang menyebabkan ini, kau tidak bisa hidup. Kata Lu Ming acuh tak acuh. Kemudian, dia melayangkan pukulan. Udara bergetar, membentuk kekuatan mengerikan yang menghancurkan serangan lebih dari 10 orang suci absolut. Bagaimana mungkin? Semua ahli kerajaan Xuanling terkejut.
Dia menghancurkan serangan lebih dari 10 orang suci absolut dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Tidak bagus. Mereka terkejut dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka punya firasat buruk. Beberapa dari mereka bahkan mundur, tetapi sudah terlambat. Boom, boom. Lu Ming mengayunkan tinjunya terus-menerus, dan aliran kekuatan tinju keluar dengan momentum yang tak terhentikan, menghancurkan orang-orang itu. Bang, bang, bang. Orang-orang suci absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terlempar ke udara. Dalam sekejap, hanya wanita tua berambut putih yang tersisa. Pada saat ini, wanita tua berambut putih itu ketakutan dan mulai melarikan diri. Berhenti. Pada saat ini, teriakan keras datang dari langit di kejauhan. Itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Namun, Lu Ming tampaknya tidak mendengarnya. Dia melayangkan pukulan lagi. Wanita tua berambut putih itu langsung terhempas, tubuh dan jiwanya hancur. Lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Lu Ming dengan kaget. Lebih dari 10 orang suci absolut telah terbunuh dalam sekejap. Itu terlalu mengerikan. Lu Ming, apa batasanmu? Ruan Tianjiao tampak mati rasa, hanya senyum pahit dan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Berani sekali. Raungan marah datang dari langit. Kemudian, lebih dari 10 sosok muncul. Lebih dari selusin tokoh muncul. Yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah emas. Kakak laki-laki, pemuda jangkung dari kerajaan Xuanling sangat gembira melihat pemuda ini. Kakak laki-lakinya akhirnya tiba. Kakak laki-lakinya datang ke Pulau Waktu Dewa 6 tahun lalu. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia diterima sebagai murid oleh Kaisar Suci Pulau Waktu Dewa. Saat ini, statusnya di Pulau Waktu Dewa sangat luar biasa. Kedatangan kakak laki-lakinya akhirnya membuatnya merasa nyaman. Tidak baik. Melihat pemuda ini, ekspresi Ruan Tianjiao berubah drastis. Lu Ming, orang ini mengenakan jubah emas dengan sulaman sungai waktu di borgolnya. Ini adalah simbol murid inti Pulau Waktu Ilahi. Ruan Tianjiao dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Murid inti dari Pulau Waktu Ilahi adalah tingkat kultivasi tertinggi di Pulau Waktu Ilahi. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh Pulau Waktu Ilahi, dan status mereka sangat mencengangkan. Pemuda ini jelas berasal dari kerajaan roh misterius. Kali ini, mereka berada dalam masalah. Xuan Chuan adalah nama pemuda itu. Pada saat ini, Xuan Chuan sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hari ini, dia baru saja keluar dari pengasingan dan ingin bertemu orang-orang dari kerajaan roh misterius. Saudaranya juga telah datang, tapi dia tidak menyangka akan melihat Lu Ming membunuh para ahli dari kerajaan roh misterius saat dia tiba. Bahkan kerajaan roh misterius tidak mampu kehilangan lebih dari 10 orang suci absolut. Ini jelas lebih dari separuh ahli di kerajaan roh misterius. Nak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Dan kalian semua dari lautan luas 9 negara akan mati. Xuan Chuan menatap Lu Ming dengan dingin, berharap dia bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Orang-orangmu dari kerajaan roh misteriuslah yang menduduki istana tempat kami tinggal. Negaramu jugalah yang menyerang kami terlebih dahulu. Bagaimana kita tidak membalas? Seru Ruan Tianjiao. Diam. Xuan Chuan berteriak dingin, matanya dingin. Jadi apa? Biarpun aku menempati istanamu, biarpun aku ingin membunuhmu terlebih dahulu, terus kenapa? Anda seharusnya tidak membalas. Jika kamu membalas, kamu akan mati. Xuan Chuan sombong. Mereka tidak peduli dengan penyebab dan prosesnya. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik kerajaan roh misterius terbunuh. Lu Ming dan yang lainnya harus mati. Kakak, kamu harus membalas dendam pada yang lebih tua. Pemuda jangkung itu berteriak. Jangan khawatir. Xuan Chuan berbicara dengan dingin, 9 negara di lautan luas tidak memiliki hukum. Mereka secara terbuka membunuh ahli dari negara lain di Pulau Dewa Duniawi. Mereka semua dijatuhi hukuman mati. Bunuh tanpa ampun. Ya, beberapa orang keluar dari belakang Xuan Chuan, melepaskan aura menakutkan. Orang-orang ini adalah para biksu mutlak di lingkaran besar. Orang-orang ini semuanya ahli dari Pulau Waktu Ilahi. Wajah mereka dingin, dan mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah. Jika Xuan Chuan menyuruh membunuh, mereka akan membunuh.
Status Xuan Chuan di Pulau Waktu Ilahi sangatlah tinggi dan dia dicintai oleh banyak kaisar ilahi. Kata-katanya adalah hukum dan akal. Wajah 9 negara di lautan luas, termasuk Ruan Tianjiao, sangat jelek. Pulau Waktu Ilahi berbeda dari negara-negara besar lainnya. Mereka adalah kekuatan nomor 1 di 10.000 wilayah laut dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka memiliki banyak kaisar suci. Jika mereka menyinggung Pulau Waktu Ilahi, 9 negara di lautan luas akan musnah. Alis Lu Ming sedikit berkerut. Dia sendiri tidak takut, tapi dia khawatir akan melibatkan 9 negara di lautan luas. Berlututlah dan terima hukumanmu, kata seorang biksu mutlak dalam lingkaran besar dengan nada dingin. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, dan sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menekan Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan telapak tangan besar itu hancur. Mata Xuan Chuan menyipit. Lu Ming sangat kuat. Dia bahkan bisa menghalangi seorang Sein absolut di lingkaran besar. Mungkinkah orang ini juga berasal dari luar angkasa? Hati Xuan Chuan tergerak. Dengan statusnya, dia secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Selama periode waktu ini, banyak ahli dari 10.000 alam laut tiba-tiba turun. Semuanya memiliki kultivasi yang mendalam dan kecakapan pertempuran yang kuat. Banyak dari mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari para kaisar suci di Pulau Waktu Ilahi. Dia telah mendengar dari beberapa tetua bahwa orang-orang ini mungkin datang dari luar angkasa. Pada awalnya, dia sangat terkejut. Jika Lu Ming juga berasal dari luar angkasa, segalanya tidak akan mudah. Xuan Chuan mengerutkan kening. Orang-orang di kerajaan roh misteriusku tidak bisa mati sia-sia. Tiba-tiba, Xuan Chuan mengepalkan tangannya dengan erat. Jadi bagaimana jika dia datang dari luar angkasa? Bagaimana Pulau Waktu Ilahinya bisa takut? Ayo serang bersama. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang suci mutlak dalam lingkaran besar menyerang Lu Ming lagi. Mereka semua menggunakan gerakan membunuh. Kaulah yang mencari kematian, Lu Ming berkata dengan dingin. Baru saja, dia sudah melangkah mundur dan tidak melawan. Namun, pihak lain jelas tidak pernah puas. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya mundur melawan orang seperti itu. Hanya dengan menggunakan besi dan darah untuk menekannya, pihak lain akan takut. Bang! Lu Ming melangkah maju dan terbang. Dia melemparkan pukulan dan bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan seorang Sein absolut dalam kesempurnaan. Serangan ahli itu langsung dihancurkan oleh bayangan ilusi prasasti penekan penjara. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, pria itu menjerit kesakitan dan tubuhnya tercabik-cabik. Kemudian, Lu Ming meninju lagi dan membunuh seseorang dalam kesempurnaan Sein absolut. Bagaimana mungkin? Xuan Chuan meraung. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Dia bahkan bisa membunuh seorang Sein absolut dalam lingkaran besar. Pemuda jangkung dan orang-orang lainnya dari kerajaan Xuan Ling juga pucat. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah dewa kematian. Kirim sinyal, kirim sinyal. Kumpulkan para ahli Pulau Dewa. Xuan Chuan mundur dengan gila dan berteriak pada saat yang sama. Bunuh! Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Xuan Chuan. Karena dia telah bergerak, dia akan menghancurkan mereka semua. Lu Ming, itu kamu. Bunuh! Tepat pada saat ini, raungan ledakan terdengar. Setelah itu, cahaya pedang yang mengerikan datang menebas dari kejauhan. Itu sangat mengerikan, seolah-olah itu akan membelah seluruh Pulau Waktu Dewa menjadi dua. Mata Lu Ming menyipit. Pedang senjata suci absolut muncul di tangannya dan dia mengayunkannya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat, bersama dengan pedang Qi yang tak berujung, menyebar. Wuss! Di kejauhan, ada kilatan cahaya dan seorang pria parubaya muncul di langit. Titik-titik cahaya menyala di tubuhnya. Ratusan senjata suci melayang di sekelilingnya, dan sungai hukum mengelilinginya. Keluargawan, Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya banyak ahli yang telah memasuki alam 10.000 laut telah datang ke Pulau Waktu Ilahi, sama seperti dia, untuk menjelajahi Gunung Waktu Ilahi. Sungai hukum, itu, Kaisar Suci, surga, Kaisar bijak telah muncul. Mungkinkah itu Kaisar Ilahi dari Pulau Waktu Ilahi? Teriakan alarm terdengar. Seorang calon kaisar dikenal sebagai Kaisar Suci di alam 10.000 laut. Mereka adalah ahli terkuat di alam itu. Karena tidak ada kaisar bela diri di alam 10.000 laut, dan keabadian hanyalah legenda. Ruan Tianjiao dan yang lainnya juga sangat terkejut.
Kaisar Suci telah mulai bergerak. Bisakah Lu Ming menang? Aduh! Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang surga terdengar. Di kejauhan, seekor serigala raksasa sebesar gunung melangkah di udara, envelope 1N. Serigala raksasa ini juga dikelilingi oleh sungai hukum. Suara mendesing. Kemudian, di sisi lain, cahaya ungu menyala, dan seorang tetua berjubah ungu muncul. Tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan ada juga sungai hukum di sekelilingnya.